menikmati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan terhadap kita. Apapun itu, kita harus benar-benar bisa menikmati dan merasakan kenikmatan itu. Jadi misalnya kan kelihatannya sih kita seperti saya ini ya, kelihatannya kan nggak punya apa-apa, kerja juga tidak, artinya nggak punya penghasilan secara materi. Tetapi kita bisa menikmati, saya bisa menikmati ketika bangun pagi, saya bisa merasakan udara yang sangat segar. Dari situ kita dituntut untuk benar-benar berterima kasih pada Tuhan, sampai kita bisa melangkah. Ya, kemana kita akan melangkah, di situ pun kita benar-benar bisa menikmati, ya, bisa menikmati karunia Tuhan. Jangan sampai kita ini kalah dengan pikiran kita, ya. Jangan sampai kita ini kalah dengan pikiran kita. Contohnya misalnya bangun pagi, belum ingat Tuhan, belum berterima kasih pada Tuhan, tetapi pikiran kita sudah melayang. Nggak punya rokok, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Nah, ini pikiran kita sudah melayang, sudah melampaui batas, sudah kemana-mana. Ini harus kita kendalikan. Nah, bagaimana caranya mengendalikan? Sesuai dengan laku pribadi manusianya masing-masing. Kalau yang lakunya agama, ya sesuai dengan lakunya agama, gimana caranya bisa menetralkan atau menenteramkan pikiran itu. Kalau yang lakunya dengan ajaran-ajaran yang lain pun juga begitu, sesuai dengan kemampuan manusianya, sesuai dengan pelajaran ataupun ajaran yang dianutnya. Tidak kita ini harus, oh yang benar ajaran ini, yang benar ajaran ini, yang benar. Tidak harus begitu. Oh kamu itu salah, kamu itu memberi penjelasan keliru, kamu itu memberi penjelasan tidak sesuai dengan maksudnya. Ya tidak begitu juga. Yang tahu maksud dan tujuan kan pribadi sendiri, bukan orang lain, kan begitu. Saya senang dengan rokok ini, saya suka sekali dengan rokok ini, nggak perlu saya sebutkan rokok apa. Tapi kalau saya disuguhi rokok yang lain, ini saya nggak suka gitu loh, karena sudah fokus, sudah ngefans, sudah merasakan kenikmatan rokok itu. Yang lainnya juga tidak mau, kalaupun itu rokok yang harganya mahal. Pun begitu juga dengan apa yang ada di dunia alam semesta ini. Kalau sudah merasakan kenikmatan di lagu lain, ya sudah, dinikmati aja. Dan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini kan sudah menjadi sabdanya, sudah otomatis tercipta dengan sabdanya. Jadi kalau kita bisa merasakan apapun itu yang terjadi di alam semesta ini sudah menjadi pergerakan hidup, sudah menjadi kuasa hidup itu sendiri. Sesakti apapun manusia tidak mampu untuk menghalangi atau mencegah, karena itu hak hidup itu sendiri yang melakukan pergerakan. Dan hidup itu punya maksud tertentu yang manusia tidak tahu apa yang dimaksud hidup itu sendiri. Tetapi kalau manusia peka, benar-benar bisa merasakan kemanunggalan dengan hidup, manusia akan tahu, oh hidup punya maksud begini, hidup itu punya maksud begini. Kalau digelar, dibesarkan lagi, Tuhan mempunyai kehendak ini, Tuhan mempunyai kehendak itu. Dan kita sebagai manusia harus benar-benar mampu merasakan itu.
apapun yang ada di dunia ini. Jarang sih manusia itu yang sudah peka dengan keilmuannya, sudah pandai berpikir, sudah pandai menerjemahkan ayat, menerjemahkan kitab, tetapi dalam perilaku kesehariannya masih kurang. Masih kurang sesuai apa yang pernah diucapkan, masih kurang. Makanya kalau kita ini sebagai manusia harus mampu benar-benar merasakan hidup dan lakunya hidup, perjalanan hidup itu halus-halusnya halus. Terkadang tidak bisa diterima dengan nalar, hanya bisa dirasakan. Sangat halus sekali dan lembut sekali. Saking lembutnya ya, saking halusnya, terkadang kita lupa bisa merasakan kelembutan dan kehalusan itu. Hingga hidup itu terlupakan. Padahal kita ini sudah dilengkapi dengan piranti-piranti, adanya pikiran, adanya batin, angan-angan, itu pasti sudah kelengkapan semua. Itu pemberian juga kok, dari hidup itu sendiri kok. Itu pemberian dari hidup. Tetapi manusia tidak bisa untuk mengikuti ketiganya tadi, pikiran, angan-angan, dan batin, nggak bisa. Itu harus kita kembali lagi ke hidup itu sendiri. Karena apa? Pergerakan batin, angan-angan, dan pikiran itu kelewat cepat, melampaui batas. Satu contoh aja, satu contoh yang sangat mudah kita cerna. Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya apa? Setiap makhluk yang ada di dunia ini dikasihi juga disayang, nggak pernah membedakan. Sekecil apapun makhluk itu dan sebesar apapun makhluk itu semua juga makhluknya Tuhan. Itu semua juga tetesan rohnya Tuhan. Mampukah kita menyayangi satu jenis makhluk dengan sepenuh hati? Ini perlu proses pembelajaran yang sangat panjang prosesnya, sangat panjang sekali. Contoh kecil saja, apakah kita ini sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Belum. Nah, yang merasakan belum, pasti hidupnya dalam keseharian itu masih merasa kekurangan, masih merasakan hal-hal yang di luar nalar, masih merasakan belum tentram lah. Kenapa? Belum merasakan pengampunan. Tapi kalau sudah benar-benar merasakan pengampunan, hidup ini akan hidup ini akan terasa nikmat, walaupun di gelaran itu nggak ada apa-apa. Artinya bukan orang kaya juga kalau dibandingkan dengan orang kaya. Misalnya ini bisa kaya tentang masih memikir hartanya, masih memikir usahanya, masih memikirkan risiko dari bisnisnya, masih memikirkan dan lain sebagainya. Ini orang kaya. Tapi kalau orang itu bisa benar-benar bisa merasakan kenikmatan, merasakan pengampunan Tuhan, nggak ada apa-apa. Artinya kebutuhan raga kan cuma makan minum. Ini kebutuhan raga kan cuma itu. Bisa makan sehari, setiap hari, bisa minum setiap hari. Kebutuhan raga terpenuhi.
Ini loh satu pengampunan. Tidak harus punya uang banyak, tidak harus punya mobil mewah, tidak harus punya rumah megah, tidak harus begitu. Nah, apakah kita yang bisa merasakan pengampunan Tuhan akan bisa seperti itu? Ya, kembali ke manusianya yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang kurang? Kira-kira apa yang kurang? Semua sudah terpenuhi kok. Kebutuhan yang hakiki sudah terpenuhi. Kayaknya nggak ada yang kurang. Semua sudah komplit penuh. Makanya ketika kita lahir di dunia dalam keadaan bayi, jangan kita menggenggam dua-duanya. Tuhan sudah menyatakan ke alam semesta ini. Jagat ini, alam ini, kamu yang menguasai. Mau kamu apakan terserah kamu. Tetapi kita hidup di dunia ini berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan masyarakat. Tentunya di situ ada tradisi budaya dan agama masing-masing. Dan kalau kita benar-benar bisa merasakan pengampunan itu, kita nggak respon, kita nggak ngefek dengan apa yang terjadi. Orang itu mau beragama atau tidak, emangnya gua pikirin. Orang itu mau kafir apa tidak, emangnya gua pikirin. Orang itu mau sesat mau tidak sesat, emang urusan gua. Kan gitu. Tuhan kan seperti itu. Oh, nggak ada urusan sama saya. Kenapa? Sudah dikasih pengertian, sudah dikasih keilmuan, sudah dikasih kenyataan-kenyataan atau bukti-bukti, kurang apa lagi? Jadi kalau belum bisa merasakan pengampunan, ya seperti tadi, kita lo nggak respect sama apa yang terjadi di sekitar kita. Intinya, Maha Pengasih dan Penyayang. Marilah kita menyayangi sesama makhluk yang ada di dunia ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang maupun manusia. Intinya di situ. Kalau itu bisa menerapkan dalam keseharian hidup kita akan tentram. Dan tentram itu diawali dari pribadi kita. Mulai dari pikiran kita tentramkan, mulai dari batin kita netralkan, mulai dari angan-angan kita satukan, kita tentramkan juga. Dan kita kan sudah merasa tentram. Begitu kita keluar dari rumah, kita merasakan indahnya dunia ini, indahnya keabadian dunia ini. Dan tidak semua orang bisa merasakan itu. Tidak semua orang. Kenapa? Manusia masih terbawa dengan egoisnya masing-masing, masih terbawa dengan kebenaran yang dianggap benar, padahal itu bukan kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki yang gimana? Ya itu tadi. Nggak ngefek dengan yang lain, nggak ngefek sama sekali. Kalau di dalam ini ada rasa, misalnya kita jengkel sama orang lain, cukup kita rasakan. Karena apa? Di dalam rasa jengkel ini ada sesuatu yang masih kurang klik, ada sesuatu residu ini yang mengganggu kita. Gimana caranya? Sudah, kita diam aja. Ngapain kita berjengkel? Apa untungnya? Kita nggak menerima dengan pendapat orang lain. Ya sudah, kita diam, nggak usah komentar. Kan nggak ada untungnya buat kita. Ya nggak enak, memang nggak enak. Kan sudah kita terima. Nggak enak itu sudah kita terima. Gitu. Untuk bisa merasakan enak ya kita kembalikan, yang memberi nggak enak itu siapa. Gitu. Ini cuma sekedar sharing, pengantar minum kopi. Saya bukan guru besar, saya bukan nggak bisa apa-apa. Cuma dalam hal ini saya ini cerita tentang perjalanan saya sendiri.
dan saya benar-benar merasakan pengampunan, dan pengampunan itu bisa mencakup semuanya, bisa mencakup segala-galanya. Itu. Apakah kau sudah mendapat pengampunan tidak ada dosa? Tergantung manusianya mau berbuat dosa atau tidak, itu bukan urusan Tuhan, bukan urusan Tuhan. Dan kalau kita bisa merasakan Tuhan itu menata makhluk hidup di dunia ini sudah sesuai, sudah pas gitu loh, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, sudah pas. Tuh. Jadi komplit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan, mungkin saya bisa jawab sesuai dengan kemampuan saya. Iya, maaf ya, saya mau tanya. Ya. Seumpama saya ikut kunci ya. Ya. Umpama sholat bisa, puasa bisa. Cuma itu. Ya. Oke. Sini saya jelaskan Mbak ya. Ya mohon maaf sebelumnya. Oleh karena kunci itu adalah hidup itu sendiri, dan hidup itu suci. Hidup itu tidak terpengaruh apa yang ada di dunia ini, karena hidup itu suci, dan suci itu tidak mau dicampuri dan tidak mau mencampuri. Hidup itu tidak terkontaminasi dengan apa yang ada di alam semesta ini. Nah, di sini akan saya jelaskan antara hidup dengan kunci. Hidup itu roh, ya, yang masuk ke raga manusia, akhirnya manusia itu bisa bergerak dan berpikir. Itu hidup itu sendiri. Penjelasannya cuma itu menurut saya. Tapi kalau ikut dalam ranah lakunya hidup atau kunci, masih melakukan sholat, masih melakukan ibadah agama lah sesuai dengan agamanya, itu sah-sah saja. Karena apa? Dikembalikan ke manusianya. Agama itu apa? Agama itu ciptaan siapa? Sedangkan hidup itu ciptaan Tuhan, ciptaan Maha Suci. Gitu. Apakah bisa dihubungkan? Hidup tidak mau dihubungkan dengan itu. Tetapi kalau manusia yang masih ingin melakukan hal itu, kalau menurut saya itu tadi sah-sah saja, nggak ada salahnya. Karena hidup itu, maksud saya, hidup itu tidak mau terkontaminasi dengan apapun, dan manusia beragama itu hanya untuk menata akhlak manusia yang ada di dunia. Kalau manusia sudah beragama, tentunya dan pastinya atau pastinya itu sudah tertata akhlaknya. Mulai dari tingkah laku, ya, kalau dalam bahasa Jawa, sopan santun, tepos liro, unggah-ungguh, ya, sopan santun, tepos liro, unggah-ungguh, ya kan? Itu akhlak manusia, itu yang harus dijaga. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita bisa menerapkan rasa kasih sayang kepada yang lain. Nah, ini lakunya agama, mestinya di situ. Itu. Kalau mau sholat ya monggo, silahkan sholat sesuai dengan ayatnya. Sholat itu mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau mau puasa, monggo, karena puasa itu bisa mencegah hawa nafsu, menetralkan hawa nafsu. Itu puasa. Harus peka di situ. Tuh, makanya kalau saya runut dari sejarah lagi, ada satu pertanyaan dari Nabi, ya, nggak perlu saya sebutkan, mungkin saudara-saudara sudah kenal, sudah tahu dan sudah peka kalau sedang beragama Islam. Nabi ini bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rob, saya mau tanya. Ya, mau tanya apa? Ini percakapan antara Nabi tadi dengan Allah, dengan Tuhan. Saya melakukan sholat, apakah diterima sholat saya? Tidak. Karena di situ kan Tuhan itu, Allah kan Maha Suci, tidak terpengaruh dengan sholat. Saya tidak menerima sholatmu. Karena apa? Sholatmu hanya untuk mencegah kemungkaranmu. Nah, jawabannya di situ. Saya suka wirid dzikir, apakah diterima? Tidak.
Kenapa? Karena pilih zikir itu hanya untuk menenteramkan hatimu. Ini jawabnya Allah. Saya suka berpuasa. Apakah diterima puasa saya? Tidak. Saya tidak menerima puasamu. Loh kenapa? Karena puasamu itu hanya untuk mencegah hawa nafsumu. Kemudian ibadah apa yang harus saya lakukan agar saya bisa manunggal dengan Tuhan, agar saya bisa merasakan pengampunan Tuhan? Kasihilah sesama. Bersedekahlah kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Karena di situ aku ada. Gitu. Kalau kita sudah sholat, sudah puasa, sudah melaksanakan ibadah haji, ya rukun Islam kelima ini sudah dilaksanakan, tapi kita masih pelit, masih menggenggam tangan kayak petinju ini, ya istilah orang Jawa itu medit kepada orang lain, ya jangan harap bisa manunggal dengan Tuhan, bisa manunggal dengan Allah kan di situ. Karena apa? Apa yang telah diberikan padamu itu juga diberikan pada orang lain. Itu juga ada sebagian haknya orang lain. Tuhan selalu bersama orang miskin. Karena apa? Orang miskin itu benar-benar itu istiqomah dalam melakukan agama, itu istiqomah, sungguhan. Tapi kalau orang kaya, kesombongan yang didulukan. Bisa bantu masjid, nanti tulis ya, bantuan semen dari Pak Mustarjono 1 ton misalnya gitu. Tolong ya dicatat ya, ini bantuan uang dari Pak Askan misalnya 150 juta untuk beli menara. Masih tetap ditulis karena masih ingin diakui oleh manusia. Tuhan tidak pengaruh di situ. Tapi kalau kita sering bersedekah, sering berbagi satu dengan yang lain, di situ ada Tuhan. Gitu. Kenapa begitu? Ya, kalau kita bisa merasakan pengampunan itu tadi, kita akan peka di situ. Kita akan peka di situ. Gitu loh. Rata-rata orang kaya itu sudah lupa dengan Tuhannya, ingatnya dengan duit, hartanya. Rata-rata kan di situ. Maaf, saya nggak memojokkan siapapun, kebanyakan di situ. Dan sholatnya juga nggak istiqomah, asal-asalan. Gitu. Jadi kalau kunci itu hidup, artinya suci, nggak mau tercampuri apapun, nggak terkontaminasi dengan apapun. Tapi kalau agama itu lakunya manusia. Dan semestinya kalau kita sudah merasakan kunci, sudah merasakan pengampunan dari Maha Suci, tidak beragama pun tidak apa-apa. Karena dari asal usulnya kita terlahir ini bukan dari surga atau neraka, kita terlahir ini komplit. Artinya dari Maha Suci itu sendiri yang menitipkan ruh kepada wadahnya, ya termasuk tumbuhan, binatang dan manusia. Dan ruh itu cuma satu, bisa menempel ke manusia, bisa menempel ke tumbuhan, bisa menempel ke hewan. Itu ruh macam-macam bentuknya. Nah, kalau di dunia ini ruhnya itu dapat wadah semua dan nampak semua, manusia nggak kebagian tempat. Jadi paham ya apa yang saya ucapkan? Kalau sudah pegang kunci, kalau sudah ngunci, ya kemudian di asmo misalnya, kalau mau sholat ya saya tidak mencegah, ya, tergantung. Nanti di situ hidup akan merombak lagi, hidup akan mengatur lagi. Gitu. Karena apa? Di laku agama itu masih dalam pencarian tarafnya, belum ketemu yang sejatinya, belum manunggal. Gitu. Banyak contohnya itu banyak. Yang sudah ngunci dalam sholat itu banyak. Intinya kalau laku kunci, lakunya hidup itu kita nanti ketika sudah kembali ke asalnya nggak tersesat. Asal sangat bareng itu mati. Asal usul kita ini loh. Asal usul kita kan dari Maha Suci. Nanti kembalinya juga ke Maha Suci. Jadi nggak gentayangan kemana-mana. Tidak menjadi sukma angkara. Tidak menjadi apa itu sundel bolong atau babi gombel. Tidak menjadi itu, tidak. Nanti hak ini akan kembali kepada Maha Suci itu sendiri.
Itu sudah pasti. Loh, kok tahu sudah pasti? Apa sudah merasakan? Kalau Anda sudah merasakan pengampunan, akan tahu itu. Tuh, akan merasakan itu. Jadi kalau kita sudah laku kunci, nanti kita ketika meninggal ya, kembali sempurna, nanti akan tidak ke neraka dan tidak ke surga. Kita kembali ke tengah-tengahnya di sini. Itu, di sini. Ati, asali Gusti. Gitu. Dan Gusti itu bagus-bagusnya hati. Nggak ada manusia yang bagus hatinya itu, hanya Tuhan itu sendiri. Kalau ada yang mengaku-ngaku Gus ya, itu sudahlah, biarkan aja. Ada yang menambahkan dirinya Gusti. Kalau tradisi orang Bali kan itu nggak apa-apa, biasa gitu. Nanti dilihat dari tingkah laku kesehariannya gitu. Jadi kalau sudah melakukan laku kunci seperti saya pribadi, saya tidak meninggalkan sholat. Saya sudah meninggalkan sholat maksudnya, karena mulai dasarnya sudah enggak klik dengan yang namanya sholat. Dan kalau sudah melakukan kunci, mau sholat ya monggo, mau puasa juga monggo, itu tergantung manusianya. Saya pribadi nggak bisa memaksakan harus begini begitu, nggak bisa. Nah, itu hidup itu sendiri yang akan mengaturnya, hidup itu sendiri yang akan merubahnya. Itu bukan manusianya, bukan, itu sendiri yang akan merubahnya. Cukup, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada. Ya, silakan. Satu kali aja. Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang Ya. hidup hidup kalau punya apa? Harta Ya. harta benda kekayaan, Ya. punya mobil, katanya bahagia. Tapi buat saya nggak bahagia, karena rumah tangga itu nggak tentram sama sekali. Wah. Itu benar tuh. Itu benar. Bukan jaminan. Harta benda itu bukan jaminan. Iya, betul aja. Bukan jaminan. Kalau kita rasakan, punya apa sih Tuhan itu? Yang Anda sebut misalkan Allah itu punya apa? Allah itu? Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Saya bilang Allah itu miskin. Karena apa? Kepunyaannya Allah sudah dikuasai manusia, seperti orang-orang ya kayak zaman-zaman itu. Sudah punya tanah satu petak, dibikin surat, dibikin sertifikat. Nanti bisa diuangkan buat jaminan ke bank. Nah, itu milik siapa kalau Ya, milik Allah. Nah, kalau itu milik Allah kok lancang bener. Kita sebagai manusia mengakui apa Tuhan itu pernah memberi, misalnya, oh kita milikmu, ini mobilmu, oh, pernah begitu? Kan enggak juga. Cuma kekayaan manusia itu terbatas. Nanti pada suatu saat akan ditinggalkan semua. Istrinya yang cantik, anaknya yang cakep ya, harta kekayaan itu nanti akan ditinggal semua. Dan kita akan kembali ke asalnya. Bagaimana jalannya? Kalau raga kita ini dibilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, saya nggak tahu maknanya itu apa. Yang pasti tubuh manusia kan terjadi dari 4 unsur. Sari-sarinya angin, sari-sarinya tanah, sari-sarinya air, dan sari-sarinya api. Ini yang membentuk tubuh manusia dan ditiupkan roh hidup itu sendiri ke dalam tubuh ini. Akhirnya kita bisa bergerak dan kita bisa merasakan napas hidup itu sendiri. Kan di situ. Nanti ketika hidup ini mati misalnya, ini satu pertanyaan. Iya. Kalau nggak bisa kembali ke Tuhan, kalau nggak bisa kembali ke Maha Suci, mau kembali kemana? Melayang terus, melayang gentayangan artinya. Dan raga kita ini juga akan menjadi pertanyaan. Loh, ini kata Maha Suci. Aku ini melahirkan kamu ke dunia ini lengkap, isi dan wadahnya, ragamu dan rohmu. Nah, terus rohmu kemana? Ragamu kemana? Ini satu pertanyaan. Dan dalam laku kunci ini laku kesempurnaan, artinya mengembalikan semua itu ke asalnya.
rohnya juga kembali ke Maha Suci dan tubuhnya akan kembali ke sari-sari itu tadi, tanah, air, angin dan api. Itu nanti akan lenyap dalam jangka waktu kurang lebih 40 hari. Karena ini ada pembuktian dari seorang kadang ya, seorang kadang dalam lagu ini. Ini yang meninggal itu bapaknya, ya, yang meninggal itu bapaknya. Dan anaknya ini saya sebut namanya A gitu ya. Si A ini pelaku spiritual, pelaku kunci. Gitu. Dan bapaknya ini pelaku spiritual yang lain, bukan pelaku kunci. Nah, ketika sakit, bapaknya ini sering berdebat dengan si anak A ini, bapaknya B misalnya. A dan B ini berdebat terus tentang lakunya, mempertahankan lakunya masing-masing. Dan pada akhirnya dengan belas kasihnya hidup, dengan kasih sayang hidup, bapaknya ini akhirnya kembali ke hidup, mau laku kunci, mau membaca kunci si bapak ini. Dan si anak ini juga berterima kasih. Tidak lama kemudian si bapak ini meninggal. Gitu. Nah, begitu meninggal, yang biasa menggali kubur ini tanya kepada si A yang laku kunci tadi, ini dikubur di mana? Sudah, kubur saja di sebelahnya adik saya yang sudah meninggal duluan. Nah, betul si A ini yang pelaku kunci ini, adiknya sudah meninggal dulu 40 hari disusul bapaknya ini. Dan satu pembuktian, satu kesaksian, adiknya ini bukan pelaku kunci. Dalam satu keluarga itu yang pelaku kunci itu satu, yaitu A itu sendiri. Begitu digali, ini terdapat kesaksian. Saya nggak tahu sendiri, cuma ini saya cuma diceritain, dikasih tahu oleh yang membuktikan. Si adiknya ini sudah 40 hari itu lenyap, tidak meninggalkan sebatang tulang pun, tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Dan di dalam kubur itu bersih, seperti disapu. Dan kain kapan itu terlipat rapi di dalam kubur itu. Ini pembuktian. Yang menggali itu tahu hal ini, yang menyaksikan hal ini, lapor kepada si A yang pelaku kunci tadi. Akhirnya si A datang ke kuburan ya, menyaksikan sendiri. Oh ya, terima kasih. Padahal ini bukan pelaku kunci. Begitu hebatnya kunci itu bisa menyempurnakan keluarga yang bukan pelaku kunci. Gitu. Kan sudah kembali ke asalnya. Apalagi yang pelaku kunci kayak saya dan sampai semua, yang pasti kita akan kembali ke asalnya dengan sempurna, sesempurna mungkin, karena sudah jelas kok kita berasal dari Maha Suci kok mau gentayangan di alam semesta kan gitu. Ya itu tentram dalam ayunan Gusti Kang Maha Suci tadi gitu. Kalau pelaku yang lain, pelaku spiritual agama, saya nggak tahu. Yang saya tahu dan saya mengerti cuma hal ini. Gitu. Mengapa saya sebut Tuhan? Biar semua orang itu mengerti. Saya tidak egois, saya tidak berkuasa. Biar apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh khalayak semua dan memahami apa yang saya katakan ini. Nah, itu. Kalaupun ada yang tidak sepaham, ya saya mohon maaf. Ini saya tidak menggurui, saya cuma bercerita gitu aja. Gitu aja. Bagaimana Bu? Masih ada pertanyaan Bu? Jadi harta benda itu bukan jaminan ketentraman manusia di dunia, bukan jaminan. Bukan jaminan. Nanti akan ditinggalkan semua. Besok akan saya ungkap tentang suami istri ya, antara bojo dan garwo itu apa. Besok akan saya ungkap. Tunggu video saya selanjutnya. Untuk hari ini saya cukupi sekian dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu.